Kadang aku live IG aja nggak sampai 1, 2, kadang yang nonton ibu sendiri gitu. Itu aja nyuruh kak pulang gitu. itu kalau manusia itu kan bernafas tuh wajib ya. Kalau aku bisa lihat video ini tuh bernafas tuh berarti sambingan ya kayaknya ya. Lainnya PLBS itu the uncontrollable and intelligent and funky people. This is 107.4 New PLBS FM. Terus lagu ke-9 ada lagunya BTS dengan judul Gelasku Pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah kedatangan tamu spesial sebagai narasumber kita dalam rangka untuk menyambut hari penyiaran tanggal 1 April. Jadi ini takutnya karena kita ngomongnya nggak kedengeran ya Mbak ya. Jadi kita copot masker dulu. Ini sebelumnya kita sudah menjalankan protokol kesehatan. Kita pakai masker. Nih kita jaga jarak. Ini karena tadi datangnya bersamaan, karena tidak bersamaan dengan saya. Jadi saya yang jaga jarak. Kemudian kita juga ada disinfektan. Tadi sudah kita pakai sebelumnya. Jadi kita copot bareng-bareng aja Mbak. Oke? Ya mungkin takutnya nanti kedengerannya kan nggak pakai masker kan gitu. Jadi maskernya dicopot begitu. Nah, ini kita sudah kedatangan 2 orang dari PLB spesial. Ini spesial mau hadir dalam konten hari penyiaran karena nanti kalau konten yang ngisi saya nanti kan saya nggak tahu penyiaran itu dalamnya apa aja. Saya nggak bisa siaran. Ya terus orang-orang siar tuh biasanya tuh ngomongnya tuh lancar banget. Komunikasinya tuh no debat lah, nggak ada lawan lah ya. Jadi daripada kita berbahasa basi lagi, langsung aja kita tanya nih. Kita ada kedatangan. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Sudah ada Mbak siapa nih? Bisa perkenalkan diri dulu nih. Gilda. Ada Mbak Gilda sama Ayu. ada Mbak Ayu sama Mbak Gilda dari PLBS. Ya itu salah satu UKM penyiaran, bukan salah satu sih, mungkin UKM satu-satunya UKM penyiaran ya. Media penyiaran di Polines tuh ada, kalau mau belajar-belajar tuh ada di UKM PLBS. Nah, ini dalam rangka menyambut hari penyiaran tanggal 1 April nih. Bagaimana sih dari PLBS itu memaknai hari penyiaran? Terus sekiranya nih dari mbak-mbaknya nih, hari penyiaran itu harus dirayakan atau harus diapresiasikan tuh dalam bentuk apa gitu? Kalau dari PLB sendiri sih biasanya ada present atau kayak kita tuh ada siaran biasa di studio gitu. Cuman karena ini kan pandemi ya, jadi kita nggak bisa siaran di studio, kita alihin ke live IG kayak gitu. Biasanya berarti dari tahun ke tahun yang dulu kalau menyambut hari penyiaran tuh lewat situ? Iya, biasanya kayak gitu. Oke, berarti besok tuh berarti waktu menyambut hari penyiarannya itu live di IG. Sekiranya mau live di IG itu apa aja yang mau disampaikan di live itu? Ya biasanya kalau materi-materi tentang penyiaran kayak gitu-gitu. Jadi kita udah nyiapin materi dulu nih kalau mau live IG. Materi kita baca dulu sebelumnya, kita mau nyampain apa gitu. Nah, nanti baru di pas live IG-nya atau hari akhirnya itu baru kita sampaikan gitu. Terus nih, misal ada yang minat di penyiaran, tapi dia nggak gabung sama PLBS, cuman dia minat aja gitu kalau lihat penyiaran tuh suka, terus ketika lihat lomba-lomba penyiaran tuh suka, dan mungkin dia di rumah secara tidak langsung dia kayak nyoba-nyoba siaran sendiri atau sering live IG kan, biasanya ada tuh yang sering live IG gitu kan. Ada nggak sih komunitas di luar Polines ataupun di dalam selain PLBS yang mewadahi anak-anak tersebut? Kalau menurut kami sih yang internal di Polines ini cuma PLBS saja sih. Di internal Polines berarti dalam cuma PLBS ya? Cuma kalau yang di eksternal sendiri tuh paling ya ada komunitas-komunitas kecil. Ada komunitas-komunitas kecil. Tapi kalau misal komunitas yang di benar-benar komunitas radio gitu, itu harus ikutnya ke UKM, kayak radio komunitas gitu loh. Yang di internal kampusnya dulu atau institusinya sekolahnya dulu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan dia tergabung dalam komunitas-komunitas kecil itu gimana? Maksudnya persentase dia untuk menjadi penyiar atau ikut lomba dan lain-lain itu kecil atau gimana? Karena kan tadi harus ikut di internalnya institusinya dulu. Itu berarti sekiranya kalau mau gabung di komunitas yang kecil, yang di luar Polines, itu dia bisa nggak? Bisa tergantung sama niatnya sendiri kan. Itu ngelatihnya itu bisa apa enggaknya kan tergantung dirinya sendiri. Terus khususnya di Semarang itu banyak nggak komunitas kayak gitu? Maksudnya yang di luar Polines? Pas tahu aku sih kalau yang di luar komunitasnya itu cuma yang komunitas apa ya? Nah, komunitas dari semua kampus gitu loh. Dari semua kampus. Iya, peradilan dari kampus aja. Berarti memang ada institusi yang mewadahi UKM itu atau mewadahi organisasi itu. Iya. Berarti kalau misalnya kayak terpisah dari institusi atau dia misalnya berdiri sendiri lah organisasinya, itu ada nggak komunitas yang kayak gitu? Tapi dia juga tergabung dalam komunitas penyiaran.
Paling biasanya kayak di radio-radio gitu sih, radio-radio Tadi sekarang. swasta gitu aja sih. Kita kan PLBS nih yang Sepolines ya. Itu sampai ke jaringan itu enggak? Sekiranya orang umum tuh juga bisa dengerin lewat frekuensi radio gitu. Emang udah sampai situ PLBS atau gimana? belum sih, jangkauannya baru Baru ke Sepolines aja sih. Sepolines, maksudnya nggak nyampe Nggak sampai luar. sefrekuensi. Oh, tapi kalau progresnya untuk bukan menguasai ya, tapi hasil atau output penyiarannya itu sampai ke anak-anak Polines itu kira-kira udah berapa persen di masa jabatannya Mbaknya aja nih? Kalau di masa jabatan kita sih kurang tahu ya, soalnya kita langsung ngadepin pandemi. Jadi kita langsung berpindah ke live IG kayak gitu. Jadi benar-benar yang kita ngerasain siaran di studio itu waktu kita magang, dan itu baru sekali. Kayak Berarti memang yang kelihatan anak-anak yang nonton atau yang antusias dengan siarannya PLBS itu yang follow aja dari viewer live IG aja. Oh, berarti selain itu ya maksudnya nggak tahu ya Nggak minatnya tahu, dengan. iya. Oh, Karena tapi kan- biasanya viewersnya tuh sampai berapa Mbak? Biasanya paling tinggi deh ada yang 300. 300. Iya, 300. Kadang aku live IG aja nggak sampai 1, 2. Kadang yang nonton ibu sendiri. Gitu. Itu aja nyuruh kak pulang gitu. Terus tapi kira-kira kalau misalkan di penyiaran ada di live IG gitu, ada nggak sih yang tanya atau komen gitu? Biasanya terus komennya dibaca nggak? Kalau Itu tergantung dari penyiarnya pembawanya sih. mau membaca atau Oke, terus Miss ini kan apa namanya dari pandemi kayak gini ya. Terus juga teman-teman yang ada di rumah tuh pengen banget lah tahu banyak ilmu dari penyiaran nih. Kan pastinya teman-teman kadang tahu siaran tuh dia pintar ngomong. Udah ada bahkan orang yang misalkan pun sudah lihat tagline atau teksnya pun kayak teksnya gini doang gitu. Begitu penyiar yang baca kan cepet tuh. Itu kayak kok cepet gitu kan. Lah sekiranya nih yang perlu disiapkan untuk melakukan penyiaran itu apa? kalau buat siaran sih niat sama mental. Niat sama mental. Iya. Nggak ada lagi nih. Kalau masa skill ya tergantung tekadnya dia makanya gitu. Mau melakukan penyiaran tinggal niat sama mental itu gampang banget loh ya. Itu gampang banget loh ya. Kalau dia ada niat, mentalnya dia bagus, Ini kita langsung dapat materi. Jadi yang perlu dibiarkan untuk penyiaran adalah cuma niat dan mental. Terus selain niat sama mental nih, kira-kira tuh misalkan kayak bahan apa ya teksnya berarti ya, teks penyiarannya itu kita nyiapin sendiri. Itu lebih, maksudnya kita lebih enak untuk menyiapkan itu sendiri, atau misalkan disiapkan sama orang tuh kadang rasanya beda nggak sih? Sebenarnya sih kalau lebih biar mengerti enak menyiapkan sendiri. Enak nyiapin sendiri. Iya, jadi kita tahu apa yang bakal kita sampaikan kayak gitu. Cuman karena di PLBS kan emang udah ada divisi yang nyiapin buat materi-materi gitu. Oh, Makanya- ada divisi yang nyiapin materi-materi. Jadi makanya sebelumnya itu kita dikasih materi dulu, kita baca dulu, kita pahamin. Kita nanti mau nyampein apa kayak gitu. Jadi waktu siaran itu kita udah tahu apa yang kita mau sampaikan, topik yang kita bahas tuh apa kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih kadang udah melakukan penyiaran, udah pembukaan, udah masuk isi nih, udah seru-serunya nih. Terus dia bukan lost dengan teks ya, tapi kayak semacam kok teksnya gini terus dia ngeblank gitu. Itu kira-kira apa yang harus dilakuin? Maksudnya apa kameranya dimatiin atau dia kayak cut atau gimana gitu? Pinter-pinternya dari penyiar ya buat biar nggak kelihatan dia tuh sebenarnya salah atau grogi kayak gitu. Jadi makanya kenapa orang bilang kalau penyiar itu jam terbang itu berpengaruh sekali. Jam terbang tuh Iya. berpengaruh. Terus kiranya misalkan dari persiapan untuk melakukan penyiarannya nih, kan tadi di awal-awal pandemi kan katanya ada beberapa problem gitu ya. Terus yang kedepannya mungkin ada penyesuaian gitu kan. Iya. Sekiranya kalau melakukan penyiaran itu di radio dengan perlengkapan segala macam, mungkin nuansa siarannya itu udah dapat feel-nya. Terus ketika itu harus dialihkan ke rumah atau ke tempat yang bukan di studio, tempat biasa siaran, itu ada rasa beda terus atau kayak kok gini ya, terus kayak nggak kebiasa akhirnya itu mempengaruhi siarannya gitu. Biasanya gimana? Beda tuh pasti sih. Beda tuh pasti. Cuman nggak mempengaruhi apa-apa. Ya Mempengaruhinya cuma kan kalau siaran kan kita nggak kelihatan mukanya gitu loh. Oh. Kelihatan kalau kita grogi atau gimana Iya. itu kan nggak kelihatan. Lah kalau di live IG kan kayak kelihatan banget Iya. gitu loh. Kalau kita grogi gimana. Terus kayak misalnya kita salah atau misal apa tempatnya tidak mendukung backgroundnya gitu loh. Itu sih yang Terus kira ada gak sih kayak rasa awkward gitu loh, kayak misalkan waktu nyiar nggak kenal kan, terus mungkin pendekatannya juga kurang, kayak begitu siaran miss gitu, atau mungkin
kita saat yang satu ngomong gini terus yang kedua bingung mau ngomong apa kok pembahasannya diambil gitu. Biasanya cara menyesuaikan pembicara atau penyiar satu dengan penyiar dua itu apa? Kan karena kan pasti sifatnya beda-beda nih. Iya. Itu apa tuh yang disiapkan tuh? Kalau aku sendiri sih pernah siaran sama orang kakak tingkat ya. Namanya kalau kakak tingkat kan pasti aduh canggung kayak gitu. Dan itu juga di PLBS ya? Iya, terus kayak aku gimana caranya kita menyesuaikan gitu. Kalau misal dia udah memulai itu, berarti kita yang menghandle-nya gimana sih secara situasinya biar nggak canggung kayak gitu. Jadi emang pintar-pintarnya penyiarnya aja buat nge-cover itu kayak gitu. Kalau misalkan udah masih canggung terus ketika sana ngomong sini masih canggung, kalau di coverin sana terus ada nggak sih kayaknya penilaian dari pendengar atau dari penonton live IG gitu yang kayak kok yang penyiar ini kok mati gitu, kok dia maksudnya nggak mumpuni atau nggak pas lah untuk dipasangkan dengan penyiar yang ini tuh gitu tuh, ada nggak sih penilaian kayak gitu dan menanggapi penilaian kayak gitu tuh gimana? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau kayak gitu kan bikin mentalnya tuh apa ya? Kayak down gitu loh. Jadi Jadi nggak nggak ada ngalir aja gitu. Kan juga Mengalir. belajar juga. Gitu. Terus sekiranya nih, berarti kan bisa dibilang nih orang-orang penyiar tuh orang cerewet ya. Nah, ya bener dong. Kalau nggak cerewet kan mati, ntar kan pembahasannya nggak ada. Gitu. Nah, sekiranya pasti ada nggak sih 1-2 kali tuh kayak kepleset ngomong gitu. Maksudnya ngomong di sini bukan kayak ngomong kasar gitu, tapi kayak Belibet. Belibet gitu terus akhirnya muter gitu kan. Aku kadang tuh sering tuh misalkan kayak padahal tuh udah ada teksnya gitu, kita nyontoh teks gitu kan, tapi kadang salah nih. Kita tuh kayak apa ya, seakan-akan kita tuh pengen misalkan teksnya cuma gini, kita pengen panjang ini biar menarik, tau-tau belibet sendiri gitu, ya lah balik lagi gitu. Itu gimana tuh? Ya itu sebenarnya lebih ke latihan sih. Kayak kalau belibet ya, belibet tuh lebih ke latihan kayak kita baca-baca gitu, baca-baca berita atau apa gitu, kita baca-baca aja terus kayak latihan-latihan gitu. Kalau misalnya di waktu siaran kita belibet tapi jangan ya udah lanjutin aja, tapi jangan sampai kelihatan kalau kita tuh lagi belibet dan muter kayak gitu loh. Itu tuh kalau udah belibet gitu, kira-kira penyiar pasangannya tuh harus ngaverin itu atau yang belibet itu menyelesaikan itu sendiri? Kalau pasangannya bisa Pasangannya kayak cover gitu loh. Nah, Ya, maksudnya kalau biar kayak nggak apa- belibet gitu kan? Iya. Tapi kalau dia suka belibet terus dibelibetin terus dia berusaha untuk menyesuaikan sendiri, tapi penyiasatnya tuh nggak klop gitu. Ini belibet apa? Tapi tambahin belibet gitu. Nah, itu terus harus maksudnya kita harus kembali ke topiknya tuh, bahas topik selanjutnya atau akhirnya kembali lagi kepada inti topik yang kita bahas tadi yang belibet. Kalau misalnya belibet ya apa tuh namanya, lebih ke kayak ya udah kita bisa selanjutnya, jadi kayak kita sambungin buat materi yang ke selanjutnya itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kita pintar-pintarnya aja kayak pemilihan katanya kayak gitu. Oke, dan itu nggak harus baku atau nggak harus ini ya. Biasanya kalau bahasa penyiar tuh yang gewel-gewel, cool yang gitu juga harus juga. Karena kan pendengar sebagai teman kita, kayak kita tuh ngobrol sama 2 orang gini lah. Biasa aja berarti gitu ya. Jadi biasa aja gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih yang kayak ngomongnya terlalu baku atau kadang ngomongnya terlalu cepat gitu? Karena penyiar kan emang dituntut untuk kadang nggak boleh ngomongin terlalu, bahasanya terlalu susah. Karena kan apa ya? Kalau sebagai pendengar pun kayak kalau bahasa terlalu susah kan aku nggak paham gitu dengan bahasa ini atau apa. Tapi diomongin apa penyiarnya gitu. Saya kira itu salah satu kendala nggak sih dalam sebuah penyiaran? Itu kendala sih. Iya. Itu kendala. Iya. Kayak belibet tadi. Iya, Terus kira ada apa lagi? belibet tuh karena grogi sih biasanya. Iya, Biasanya karena biasanya grogi. Tapi aneh juga gak sih? Dia belibet karena grogi tapi dia berani ngomong gitu. Jadi kan dia gak grogi pede gitu. Dia cuma groginya tuh kamu ngomong apa gitu. Udah ada teksnya kok tak belibetin gitu. Terus kiranya dari mbaknya sendiri ada kendala lain gak selain belibet? Biasanya itu sebenarnya kalau siaran kan kita nggak boleh ngomong kalian. Pemilihan Ngomong katanya. kalian tuh nggak boleh. Iya. Pemilihan katanya sih harus pintar-pintar pemilihan kata gitu. Kayak apa sih? Salah satu contoh tuh apa? Kaula muda. Kalau Iya. kita sih rekan muda. Iya, Rekan muda. Iya. Itu harus dipakai untuk penyiarannya di PLBS atau Di gimana? PLBS. Di PLB. Wajib rekan muda. Iya. Rekan muda gitu. Jadi kayak pemilihan kata yang kata-kata nggak boleh menunjukkan kalau kita tuh buat banyak orang gitu. Ya kayak ngobrol biasa 2 orang. Jadi pendengar itu merasa dia diperhatikan. Berarti bukan kata yang tertuju untuk masa yang banyak. Iya. Selain kalian tuh apa tuh?
kalian dia gitu kayaknya. Iya, dia pokoknya menuju ke arah mereka gitu. gitu. Yang banyak orang gitu nggak boleh. Terus biasanya tuh kan penyiar tuh kan ada tuh yang kayak titip-titip salam, ya nggak sih? Ada. Terus Iya. kan ada salam nanti terus dikasih lagu gitu, lagunya ini nih buat dia gini-gini. Nah, itu kan ada kata dia tuh di situ. Itu berarti si penyiar itu dibayar untuk melakukan itu atau gimana? Kalau misalnya kirim pesan kayak gitu ya kita bacain aja sesuai pesannya itu. Berarti itu tidak dibayar ya? Enggak. Itu nanti kata-kata itu tuh tidak masuk dalam teks kita berarti? Nggak masuk. Enggak masuk. Berarti itu pintar-pintar kita gimana caranya kita juga agar orang yang mendengarkan atau orang yang ikut live di IG kita tuh ikut kayak terbawa siarannya gitu. Terus nih udah aku kirimin ya nih di HP ini kan ada video TikTok. Jadi banyak banget di TikTok. Jadi aku tuh juga bingung nih mengkonsepkan ada challenge di podcast ini. Challenge di mana penyiar itu harus melakukan apa yang ada di TikTok. Salah satu challenge-nya tuh dia tuh memperagakan bagaimana caranya penyiar itu bukan menyampaikan, berarti melakukan siaran lagu ya itu ya. Oh, tanggal lagu iya. Nah, tanggal lagu namanya itu. Itu gimana tuh model tanggal lagu itu? Berarti dia menyetel lagu, tinggal memainkan lagu atau kayak dia menyebutkan list-list lagunya. Jadi ya kayak biasa sih ya tanggal lagu di musik. Mungkin bisa disetel dulu nih Mbak. Sekiranya challenge-nya seperti apa gitu. Oke. Kayak gini sih. Challenge kali ini adalah siaran tanggal lagu. Gua contohin dulu ya. Masih bersama saya DJ Ari dalam 10 lagu terbaik pekan ini. Ini dia Public dengan Make You Mine yang turun sebanyak 1 peringkat dan menempati posisi runner up pekan ini. Berikut sampai kita pada posisi puncak 10 lagu terbaik pekan ini. Pekan lalu Blackpink menempati posisi keempat dan pekan ini naik sebanyak 3 peringkat as our this is number 1. Congratulations for Blackpink featuring Selena Gomez. This is Ice Cream. Challenge-nya gitu Mbak. Itu kalau manusia itu kan bernafas tuh wajib ya. Kalau bisa lihat video ini tuh bernafas tuh berarti sambinan ya kayaknya ya. Dia nyambi nafas loh. Aku bingung kayak dia lihat gitu. Dia tuh nafasnya kapan gitu. Ngomongnya tuh kayak bahkan teksnya tuh kayak dia muncul. Jadi memang sebelumnya gak ada teksnya. Kok dia bisa ngomong gitu. Coba mungkin dari Mbaknya nih melakukan kayak gitu bisa nggak? Bisa nggak? Dicoba dulu deh. Coba dulu. Lagunya bebas sih. Lagunya bebas. Mau dangdut, koplo, mau apa? Serah. Ini ada perumpamaan mic. Tadi kan karena di video TikToknya ada mic-nya. Ada mic-nya. Diatur deh. Coba mic-nya dipasang. Kembali lagi bersama saya Gilda Prawesti di sini. Kita bakal Nah, itu tadi salah satu grogi. Salah satu grogi. Coba lanjut. Diulang ya. Kembali lagi bersama saya Gilda Prawesti di sini. Kita bakal nunjukin 10 lagu tanggal lagu terbaik di pekan ini. Minggu lalu ada topik ya? Aduh. Apa minggu lalu apa di lagu apa iya. gitu. Minggu lalu ada BTS Boy With Love turun peringkat menjadi peringkat runner up. Oh, terus dia melakukan tanggal lagu kayak gitu berarti ada dasarnya ya? Maksudnya Ada dasarnya, misal minggu ini dia tanggal lagunya pindah nih gitu. Biasanya kan itu ada, berarti dia cari memang top 10-nya ya, lagu. top 10-nya Ada biasanya chartnya sendiri kan. Terus di peringkat 10 ada lagu BTS dengan Boy With Love, di peringkat 9 ada lagu apa kayak gitu-gitu. Dan itu menyebutkannya urut dari paling Dari bawah. bawah sampai ke atas. Gitu. Oh, terus nanti yang topnya memang berarti memang top itu top di internasional, tidak hanya di nasional aja, atau memang sesuai dengan penyiarnya aja, maksudnya siaran radionya memang membahasnya. Menurut PLBS top 10 itu lagunya apa kayak gitu. Oh, memang top 10 internasional berarti. Iya, kayak gitu. Oh. Kira-kira lagu Indonesia yang top tuh apa Mbak? Yang pernah disebutin nama penyiar? Banyak sih kalau lagu Indonesia. Banyak tadi lagu pertama BTS. BTS ya lagunya orang Korea. Iya. Kalau sekarang ini lagunya Pamungkas tuh Iya, ya, To The Bone. Oh, To The Bone. Itu lagu masuk top 10 sekarang. Itu masuk top 10 itu. Oh, kok dangdut nggak deh? Kayaknya kalau dangdut jarang. Kali aja gitu kan Tapi ada sih
Ada. Pernah ada atau? Pernah ada kayak gitu. Oh, pernah. Nih, Iya. aku mau coba siaran ya temen-temen ya. Pembukaan deh. Pembukaannya gimana tuh pembukaannya? Ayo. Itu kan biasanya kan ada tagline-nya itu kan. Kalau tagline-nya Tagline. PLBS itu The Uncontrollable and Intelligent and Funky People. This is 107.4 New PLBS FM, Campus Info and Music Line. Itu ada tagline. Ada komanya nggak itu mbak? Aku kayaknya Iya, lurus gitu. aja sampai titik gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Itu bisa 2 orang sih dibagi. Ada opsi yang gampang nggak pembukaannya? Ini saya aja tadi dengerin sekali aja nggak cukup. Nih kayaknya saya jadiin alarm tidur. Kalau enggak gini aja. Hai rekan muda, kembali lagi bersama saya Gilda Pramesti di Oke, sini. rekan muda. Ya ini ya guys ya. Tolong karena saya bukan penyiar ya. Ini masih latihan ya. Oke rekan muda, kembali lagi bersama saya Andika Rifat Al-Ghifari yang akan membacakan 10 tanggal lagu terbaik yang ada di dunia. Ya kali. Iya bisa. Peringkat 10 ada Denny Canan yang lagunya mabuk bareng gitu. Padahal nggak ada gitu. Terus lagu ke-9 ada lagunya BTS dengan judul Gelasku Pecah. Bisa. Terus ada lagunya Shawn Mendes nih, wah yang sekarang tadinya peringkat 7 tapi turun ke peringkat 8 ada Daunku Kering. Iya, misal. Bisa. Terus sekiranya kalau lagu dipleset-plesetin gitu nih, itu sekiranya nanti penyanyi aslinya masnya bakal tersinggung gak sih atau menuntut gitu? Maksudnya tapi itu sebenarnya memang judulnya dia gitu. Misalkan kayak oke, kembali lagi ke gini lagu ke-6 nih, wah lagu dari Rosa, Pupus gitu. Mungkin karena penyanyinya habis pupus dengan suami lamanya gitu. Terus akhirnya mungkin penyanyi dengerin tuh, loh kok aku dibahas nih, apa itu kan akan mungkin menjadi apa ya, tuntutan nantinya dari penyanyi atau Lebih ke netizen sih. Iya. oh netizennya. Ya, itu kan Itu- yang lebih Waduh, apalagi netizen Indonesia ya. Jadi hati-hati tuh penyiar ketika ngomong nanti netizen Indonesia tuh udah keren banget sih netizen Indonesia, nggak ada lawan sih. Mungkin dia top, kalau di lagu mungkin dia top paling topnya, nomor 1 sih netizen Indonesia sih. Nah terus nih, setelah kita ngomongin banyak tadi nih, ada nggak sih tips and trick nih buat agar orang-orang tuh sebenarnya tuh pengen tapi kayak nggak ada niat atau keinginan gitu, terus akhirnya dia tertarik nih buat ikut penyiaran, terus mungkin pengen jadi penyiar yang tadi dia cuma ikut PLBS akhirnya pengen jadi penyiar, atau mungkin dia nggak tekun dalam penyiaran akhirnya jadi apa ya, wah aku suka banget nih di dunia penyiaran gitu. Kira-kira ada tips and trick nggak buat orang tuh suka dengan penyiaran? Ini notabene orang yang emang dia suka dengan memang penyiaran dan memang dia nggak suka dengan penyiaran gitu. yang penting sih jangan takut ya. Jangan Kalau mau takut. join kayak gitu tuh jangan takut. Kita harus kayak pede gitu loh. Dan kalau mau siaran juga tuh jangan kayak ngerasa bisa gitu. Oh, justru jangan malah ngerasa bisa. Iya, itu kan setiap kita siaran tuh kita harus belajar salahnya di mana. Nanti kedepannya tuh jangan dilakukan lagi. Kita harus Oh. setiap siaran tuh harus belajar. Oh, terus ada lagi nggak? Ya itu sih, karena kita tuh jangan merasa puas kayak aku udah bisa ini nih gitu. Oh, Jadi, jadi jangan merasa punya rasa takut yang pertama, sama- berani mencoba lah iya, ya. berani mencoba hal baru kayak gitu. Dan kalau misalnya dia udah bisa di bidang itu tapi dia kayak aku udah pro nih, kan kadang ada nih orangnya aku udah pro kayak gitu. Ini tanpa menyindir ya, tanpa menyindir teman-temannya dia di Iya, PLBS. gitu. Kira-kira ada nggak Mbak? agak ini ya, agak Ada. ada. Enggak Oh, ada nggak ada. sih. Kan semua orang pasti belajar ya. Kita sama-sama belajar bareng gitu. Kalau ada yang salah ya mungkin nanti diingetin harusnya besoknya kayak gini-gini kayak gitu. Tapi mayoritas orang yang kayak gitu ya, maksudnya kan karena mbaknya sudah terjun di dunia penyiaran gitu ya, lebih banyak menemukan orang yang mudah puas atau lebih banyak menemukan orang yang takut untuk mencoba? Kebanyakan Ada yang takut sih. takut sih. Kebanyakan Agak takut untuk minder mencoba. ngeliat Iya. orang-orang yang lebih ahli gitu. Jadi kayak aduh aku takut nih kayak gini-gini. Dan orang yang lebih ahli biasanya tuh dia malah justru lebih banyak mengajarkan ya. Iya, harusnya kayak jangan gitu, gini-gini gitu. Kayak Oh. ngasih apa ya istilahnya? Motivasi lah. Motivasi. Oh, kayak gitu. dan itu di satu periode PLBS tuh berarti ada kayak bukan evaluasi ya, berarti menilai pencapaian dari anak-anak PLBS tuh berarti ada sekiranya kurang apa nanti kita harus gimana ke depannya, itu ada berarti. Nanti diomongin sih biasanya kayak gitu. Ini kan konten ini insya Allah yang nonton juga banyak. Nantinya kan akan diposting nih ya. Terus anak-anak mahasiswa Polnes lihat nih. Khususnya mungkin nanti yang di luar Polnes juga akan lihat nih. Nah, kira-kira pesan dan kesan buat mbaknya nih, terutama
karena ini kita menyambut hari penyiaran nih. Mungkin langsung dari orang yang sudah terjun di dunia penyiaran ada nggak? Kalau pesannya sih, kalau ingin terjun di penyiaran, yang penting tuh pede aja. Pede, apa yang kamu bisa tuh lakuin aja. Dan yang paling penting itu tetap belajar dari semua orang yang berpengalaman. Itu aja sih. Oke, terus mungkin dari Mbak Ginda ada. Sama sih kalau pesannya mungkin ya kayak gitu, jangan takut buat mencoba, terus jangan buat berpuas diri gitu. Kalau kesannya di dunia penyiaran itu apa ya, seru. Kalau menurut aku seru sih, kayak nambah pengalaman aja. Yang kalau boleh jujur ya, dulu aku yang nggak tahu apa-apa tentang penyiaran. Berarti Mbak Ginda sebelum masuk PLBS itu berarti nggak tahu apa-apa soal penyiaran? Nggak tahu, cuman kayak penasaran gimana sih kita kalau siaran di radio gitu. Dan di sini kita jadi belajar, kan ada kayak webinar, seminar tentang apa, public speaking, broadcasting gitu. Jadi kita belajar, oh ternyata kayak gini, oh ternyata belajarnya kayak gini, oh ternyata ini namanya kayak gini, kayak gitu. Itu jadi pesannya jangan mudah takut, terus berani untuk mencoba, terus yang pasti tadi Mbaknya aja modalnya nggak tahu apa-apa, memang pengen belajar, dan ketika memang kita sudah berada di atas, sudah top, aku bisa, nah itu rasa yang harus dihilangkan Mbak ya. Nggak boleh ada kita memang aku udah puas, aku udah bisa public speaking, aku orangnya pede gitu, dan itu nggak boleh. Tetap kita harus bukan mengayomi, tetap harus memberikan ilmu, harus ngajarin yang kita memang belajar lagi. benar. Jadi memang kalau sudah di organisasi atau di komunitas penyiaran, sama-sama belajar, sama-sama ngajarin, ilmu yang didapat tuh semua istilahnya sama rata. Benar. Oke, mungkin sekian dulu Mbak, terima kasih atas materi dan ilmu-ilmunya, sangat-sangat bermanfaat sekali, dan selamat juga kepada para penyiar di Indonesia khususnya, terus juga di dunia. Pokoknya selamat dari penyiaran 1 April. Semoga dunia penyiaran di Indonesia pun di dunia semakin baik, semakin kedepannya semakin besar. Kemudian juga banyak bibit-bibit di Indonesia khususnya generasi muda yang memiliki minat besar ya di penyiaran. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.